Coba untuk teman-teman yang mau berorasi bisa mendekat temokom yuk, biar kita bergantian teman-teman yang ingin menyampaikan. Mungkin dari driver 01 nih yang dari awal ikut Pak Nadim, yang tahu siapa yang mau naik nih. Pak Mul, siapa yang mau naik yuk, dipersilakan waktu dan tempat. Bapak Yasin, waktu dan tempat dipersilakan Bapak Yasin. Kasih tepuk tangan dong teman-teman buat Bapak Yasin. Waktu dan tempat dipersilakan. Ayo Pak Yasin. Tanya aja Pak. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para anggota kepolisian yang ada hadir di tempat ini, ya saya hormati para rekan-rekan Gojek dari 01 sampai 100 mitra yang hadir pada hari ini, dan teman-teman Gojek semuanya yang hadir tanpa membedakan waktu untuk bergabung di Gojek yang masih eksis sampai hari ini. Takbir, Allahu Akbar. Saya berdiri sini sedikit akan saya jelaskan napak tilas perjalanan Gojek. Tidak ada seorang pemimpin yang turun ke jalan mengajak orang untuk maju. Ada zaman sekarang? Mimpi kalau ada, cuma dasi doang panjang, tapi hatinya tidak ada untuk pembangunan bangsa Indonesia ini. Pak Nadim datang ke Pangkalan, beliau lulus dari Harvard, bersama-sama datang ngasih kartu nama. Kamu Gojek, isikan uang waktu, ini kartu nama saya, datang. Waktu itu di Kerinci, belum ada semewah ini tempatnya. Saya bersyukur Gojek bisa bangun masyarakat menjadi pendapatan yang lebih baik dari sebelumnya. Ya, dulu pangkalan-pangkalan Gojek didatangkan Pak Nadim. Nggak ada pemimpin-pemimpin yang anggota DPRD turun ke jalan, Pak, yuk kita ajak makan bareng, kita ngobrol. Ya, dulu ada Gojek pertama kali belum ada aplikasi, masih pakai HP Asia Hidayah. Ini saya buka dulu sebelum saya duduk kepada masalah yang lain. Asia Hidayah waktu itu telepon Pak Yasin, ada order di Puri Indah. Sebenarnya masih di Puri Indah, driver cuma 2, belum ada yang lain. Saya disuruh driver berdua, jarak itu ke Mopat Kamar yang dekat dengan Pak Nadim. Itu saya mau tidur aja, masih ditelepon. Saya mau kondangan, gue mau kondangan nih. Pak, ini order nggak ada yang bawa, mau bapak dong di Puri. Sampai malam, dari perbilitan sampai sekarang. Alhamdulillah, karena saya di Gojek sampai sekarang. Benar. Benar belum? Jika keadilan tidak ditegakkan negara ini, maka negara Indonesia adalah negara yang sakit. Betul? Wa qulil haq walau kana muron. Katakan yang hak sekalipun pahit kedengarannya, ya. Makanya kalau orang Indonesia itu kebanyakan ada yang korupsi, itu korupsi orang-orang yang jahil. Pak Nadim nggak ada tiba-tiba begitu. Mereka merayat, merangkul anak-anak untuk menjadi orang yang berpenghasilan lebih baik. Ada pemimpin yang sekarang begitu? Mimpi, ya. Gelar dong Profesor Tai. Kalau ngomong dong Suwakul. Tapi Pak Nadim mengajak masyarakat, yuk kita meningkatkan pendapatan hidup kita, gabung di Gojek. Dulu belum ada layanan yang namanya goreng gosen doang, GoFood belum ada, GoMart belum ada. Tapi seiring kemajuan zaman, sekarang lengkap semua ada. Tinggal duduk pesan GoFood dibawain. Kurang enak gimana? Jasa Pak Nadim. Ya. Sekarang waduh pada melambung banget. Orang yang berjuang untuk kebaikan kok malah dikriminalisasi. Aneh ini hukum.
Saya jujur aja nih, sedih. Nggak rela, demi Allah, saya nggak senang sama sekali Pak Nadiem sampai dihukum. Demi Allah, ya Allah. Sedih saya. Jujur, hati saya rasa tergores banget. Karena orang baik seperti beliau jarang ada di Indonesia. Ini juga saya dapat kayak begini karena merasa kedekatan saya dengan beliau dari awal Gojek berdiri. Ya kan, kita dulu di pangkalan Gojek penataan rambut kita biasa, sekarang udah rapi pakai jaket, helm. Saya kasih tahu teman-teman, orang bule aja menghargai Gojek pakai jaket ini 150.000 berani bayar. Dia upload ke Amerika. Itu hanya pakai Gojek doang loh. Karena jasa Pak Nadiem sampai ke luar negeri sangat bagus sekali. Makanya kalau ada orang Indonesia yang bisa menciptakan lapangan kerjaan jutaan seperti Pak Nadiem ini, itu kita dukung. Beliau adalah orang-orang yang mengangkat derajat ke pinggiran, mendapatkan penghasilan yang baik. Kalau sampai saat ini kiranya kebaikan atau pengadilan tidak membebaskan Pak Nadiem, demi Allah saya tidak rela ya Allah. Karena orang beliau yang baik kayak gitu jarang di Indonesia ada. Ya. Jujur saya sangat teriris dengan keadaan seperti ini. Ini kriminalisasi hukum yang saya tidak mengerti. Anda beli cabai dikasih bawang, masuk akal nggak? Ya berarti Pak Nadiem ini orang baik kok dijolimi gitu loh. Nah, kalau kejolimannya ada sebenarnya diungkap siapa yang bermain. Pak Nadiem tidak bermain, artinya tidak dibebaskan. Itu aja poinnya. Makanya saya sangat sedih sekali beliau sampai keadaan kayak gini. Orang yang sudah berjasa untuk rakyat Indonesia. Kiranya teman-teman ikhlas ya kalau Pak Nadiem sampai di penjara. Ini saya jujur udah 16 tahun saya bergabung di Gojek, tapi mendengar kayak gini sama sekali saya nggak terima. Batin saya, anak-anak saya udah besarkan dari Gojek dan sekarang sudah punya cucu 4, alhamdulillah ya. Dulu saya masih biasa, tapi sekarang udah ada prestasi, saya punya cucu, punya anak, beliau bisa berkarya. Dari Pak Nadiem juga hasilnya. Makanya kalau ada orang Indonesia yang bisa menciptakan lapangan kerjaan seperti ini, mari kita dukung. Ya, jangan kita dukung kepada orang-orang yang tidak mengerti, yang hanya kepentingan uang saja. Inilah Pak Nadiem korban, kalau seandainya terjadi, dia korban politik dari keserakahan dan keangkuhan. Ya. Kalau beliau orang baik, tegakkan kebaikan. Jangan sampai dipelintir. Yang baik dikata buruk, yang buruk dikata baik. Ini hukum sopan penting.